suasana asri, dan saya menemukan gubuk yang sudah permanen, modern, dan ini bisa view-nya itu bisa ngelihat pemandangan di sekitar kita. Dan di sekitar kita itu ada kebun durian, ada budidaya lebah. Sebenarnya kita punya hobi yang sama, terus digabungin menjadi satu kelompok kecil gitu. Oh gitu. Ya. Tapi saya di sini emang jauh banget, dan jalannya berliku, sensasinya mantep, pemandangannya juga luar biasa. Teman-teman yang mau berkunjung ke sini, ini adalah surganya durian sama surganya madu, ya Mas Andreas ya. Ini nggak dicampurin kan Mas? Tidak sama sekali, asli, real. Enggak, jenengan campurin gula atau apa enggak? Tidak sama sekali. Misalkan memang mau panen secara berkala di sini untuk apa ya? Untuk mengetahui langsung. Melihat langsung. Bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Oh, ada dua sahabat tani. Ini yang kelancang itu tadi, yang itu lebah apa? Lebah ondoan. Oh, berarti madu biasa yang dijual-jual itu, Iya. lebah madu. Lebah madu. Yang lebih gede lebahnya itu. Betul. Yang lebih. Berarti ada pemanjat madu hutan juga ada, ya. Pusatnya madu, bukan hanya pusatnya madu, tapi yang lebih menarik lagi kita ngobrolin komoditas pertanian yang namanya duren ini. Duren juga sentra duren Kebumen itu Kedunggong ini kayaknya ya Mas ya. Ini tadi kita juga habis acara sama Ibu Bupati sama Pak Wakil Bupati yang meninjau langsung kebun durennya Kedunggong ya Mas ya. Berarti nanti teman-teman sahabatannya dimanapun nyari duren premiumnya Kebumen ya di sini sentralnya ya, di Kedunggong. Selamat datang di panggung penyuluhan siniar penyuluh pertanian Kebumen. Sahabat tani, di siang sore hari ini saya lagi di tengah-tengah hutan apa kebun ini Mas? Kebun, tapi lebih tepatnya kayak di hutan ini. Suasana asri, dan saya menemukan gubuk yang sudah permanen, modern, dan ini bisa view-nya itu bisa ngelihat pemandangan di sekitar kita. Dan di sekitar kita itu ada kebun durian, ada budidaya lebah, dan produksi madu ini. Tapi sebelumnya kita akan kenalan dulu sama anak-anak muda di desa Kedunggong ini ya, Mas ya. Betul. Kedunggong ujungnya Kebumen. Jadi ujung sebelah utaranya Kebumen. Di sebelah utaranya lagi itu udah negara lain ya. Banjarnegara. Banjarnegara. Negara Banjar. Banjarnegara. Udah bukan lagi Kebumen. Ini kenalan dulu dong. Ini anak-anak muda kumpulan apa ini? Geng motor apa Mas? Siapa dulu nih juru bicaranya dulu? Mas Kadus ya ini. Kenalkan dulu nih namanya, nanti satu-satu deh. Ya, sebelumnya perkenalkan dulu, saya mewakili dari kelompok tani hutan, khususnya di bidang produksi madu. Atas nama saya pribadi, atas nama Andreas. Andreas. Ya, di struktur organisasi di kelompok tani hutan ini saya sebagai sekretaris kelompok. Mas Andreas sekretaris kelompok tani hutan. Kelompoknya apa namanya? Kelompok tani hutan Werdi Tani. Werdi Tani. Oke, yang lain coba nih Mas Sopo nih, dikenalin nih. Nama saya Ari Setiawan. Saya sebagai anggota Werdi Tani. Ari Setiawan. Ari Setiawan. Coba yang lain. Nih Pak siapa nih? Ini semuanya toh. Saya Suprawiro dari kelompok tani durian, khususnya untuk kelompok tani durian untuk ini belum, karena ini masih kelompoknya Dukuh Mukiran. Kalau saya khusus durian. Oh, berarti ini sekaligus ada petani durian, ada pembudidaya madu ya. Iya, betul. Oke, cocok banget ini obrolannya, asik banget, dan ini potensinya kita ya. Mas Sopo namanya tadi? Mas Suprawiro. Suprawiro ya, makasih Mas Suprawiro. Sampingnya. Oke. Oh iya. Belum. KB Mas, kenalan KB. Iya, kenalan dulu. Semuanya ya. Saya Retno dari Retno dari kelompok tani Werdi Tani. Retno biasanya wadon Mas. Dikenal Jenengan laki-laki kan? Enggak. Mas Retno. Retno tok namanya? Enggak. Oh, dari kelompok tani hutan apa kelompok tani yang Kelompok durian? tani Werdi Tani. Werdi Tani hutan. Masih satunya. Nama saya Sarmin dari kelompok tani Werdi Tani. Werdi Tani, oke. Jabatannya apa ini? Selaku sebenarnya bukan ketua sih ya. Oh, ketuanya itu malah. Bukan Mas Andreas sebenarnya. sekretarisnya. Bendaranya siapa? Nyekel duit biasanya.
Mas Retno. Oh, Mas Retno bendaharane. Ketuanya Mas Sarmin. Ya, Ketuanya kelompok tani hutan Werdi Tani. Bertitani. Kelompok Kelompok tani Werdi Tani ya. Oh ya. Kelompok tani hutan. Oke Werdi oke Tani. oke. Dan ini udah lama terbentuknya. Kompak-kompak kayak gini jalan-jalan. Baru ini bareng. malahan. Oh, baru ya? Baru. Dan berkegiatan bersama atau punya yang hobi yang sama atau gimana jenengan? Sebenarnya kita punya hobi yang sama terus digabungin menjadi satu kelompok kecil gitu. Oh, gitu. Iya. Aslinya bukan berarti sejarahnya kelompok karena punya kepentingan, punya keinginan, hobi yang sama, Dari baru hobi membuat yang kelompok. sama, iya. Bukan membuat kelompok dulu terus buat mencari bantuan, bukan? Enggak. Kita dari satu hobi lah sebenarnya. Kan di luar sana ada yang kayak gitu, Ya, Mas. mungkin kan di luar Berarti sana, kalau di sini enggak. Aku pengen ngarah bantuan kayak ngono terus nanti Enggak. bentuk kelompok. Kalau Gimana di sini enggak? enggak, di sini satu hobi. Terus kita gabungin menjadi kelompok kecil kayak gini. Udah pernah dapat bantuan belum tapi? Belum, alhamdulillah. Oh, malah belum? Alhamdulillah belum. Jangan mau berkelompok tanpa bantuan kayak gini. Ya sebenarnya mau dibantu ya, kalau ada yang mau bantu nggak apa-apa. Ini yang bagus malah maksud saya, Mas. Jadi kelompok yang bagus memang atas kesadaran sendiri terus membentuk kelompok karena hobinya bareng biar kerjanya lebih kompak Ya, kan lebih ya. kompak, Kalau ya. bareng-bareng kayak gini kan ya. Masih muda-muda lagi. Ini rata-rata paling tua siapa ini? Nah, Saya. Kayaknya saya ini paling senior nih. Oke, ini langsung ke obrolan kita pada sore hari ini. Siapa ini yang mau ngenalin ngobrol pertama kita masalah yang ada di depan kita sama yang ada di sini aja ya. Ini lahannya siapa nih yang ada gubungnya ini? Untuk lahannya ini kita posisi di lahannya Mas Ira Wibowo dan ya beliau yang bersangkutan sedang lagi ada acara di Jakarta. Oh, lagi. Jadi beliau itu pengusaha yang di Jakarta, cuman sebagai apa ya kayak penak gitu untuk refresh di kampung itu dia mendirikan sebuah ya kayak gini kebun durian. Oh, ini aslinya pemiliknya lahan adalah orang di Jakarta malah. Aslinya sebenarnya Asli sini. Asli sini. Cuman Merantau di sana. alhamdulillah merantau di Punya Jakarta. penghasilan di sana Punya gitu. penghasilan di Jakarta, sukses, kemudian pulang lagi ke sini. Bangun Sekarang ini. sedang nggih, betul membudidayakan durian dan sebagainya. Termasuk gubuk ini, gubuk mewah ini beliau yang bangun Beliau sendiri. yang bangun sendiri. Pakai uang sendiri. Pakai uang sendiri. Nggak pakai uang negara. Bukan. Tapi nek negara mau membangun membantu ya, nggak apa-apa lah ya. alhamdulillah, Jadi nanti ada flying fox-nya atau apa gitu di sini ya. Ini tepatnya desa apa Mas Andreas ini? Desanya untuk Dikenalin dulu. desa Kedungkong. Dukuhnya Dukuhnya Duku Mukiran RT 2 RW 2 Kecamatan Sadang Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah. ya, jadi kalau orang mau ke sini genah. Betul. Nanti Google Map-nya juga tinggal di googling aja tadi yang alamat yang dikatakan Mas Andreas ya. Iya, Ada kan di Google sini? ada. Ngorano sih udah ada kan di Google kan ya. Tapi saya di sini emang jauh banget dan jalannya berliku, sensasinya mantep, pemandangannya juga luar biasa. Teman-teman yang mau berkunjung ke sini, ini adalah surganya durian sama surganya madu nggih Mas Andreas ya. Ini ceritanya madu dulu nanti sebelum masuk ke durian, masih yang petani durian ya nanti. Kalau Mas Andreas madu fokusnya. Siap. Madu ini kok bisa ngingu lebah terus dibuatkan madu, idenya dari mana Mas? Awal mulanya yaitu dari satu hobi yang sama yaitu berkaitan dengan tanaman durian awalnya itu. Tapi setelah memahami belajar dari YouTube, Google dan sebagainya, pengalaman-pengalaman yang kita terima dari teman-teman yang lain, dari orang-orang yang sudah berpengalaman, kita melihat ada inisiatif untuk kenapa kita tidak membuat kegiatan yang lain selain daripada berkebun. Salah satunya untuk memanfaatkan sebelum kita panen durian, itu untuk panen durian kita tanam itu misal dari 1 meter aja kita tanam sampai 4-5 tahun baru kita bisa panen. Baru menghasilkan. Sebelum kita menghasilkan yang 3, 4, 5 sampai 6 tahun baru kita panen, kenapa kita tidak manfaatkan untuk penghasilan yang lain selain daripada pohon durian. Nah, untuk itu kita mencari referensi apa yang
baik dan terbaik, salah satunya dengan adanya madu. Dan madu ini dipilih kenapa madu kelanceng? Karena sebagian besar kondisi di pegunungan di sini memang banyak kelanceng-kelanceng yang berkeliaran di hutan-hutan, sehingga kenapa kita tidak bisa budidayakan yang awalnya di hutan-hutan, kenapa tidak bisa kita budidayakan di daerah sini yang memang momentumnya sudah bagus ya. Ini madu kelanceng. Betul. Kelanceng kue apa mas? Mbak ada yang nggak tahu tuh orang Indonesia. Kelulut. Apa kelanceng itu semacam lebah apa bukan? Termasuk lebah. Lebah cuman dia tidak menyengat apa ya, sistemnya dia tetap menggigit. Oh menggigit, nggak ngentup pakai bokong itu? Bukan. Oh tadi saya dirubung di rambutnya itu digigit berarti ya? Iya. Oh ini, tapi dia madu, menghasilkan madu sama kayak lebah-lebah madu itu? Sama persis. Dan hasilnya juga sama, madu beneran ya? Cuman dia agak encer. Jadi, oh emang agak encer daripada madu itu? madu lebah yang lainnya. Oh iya bener ini. Tapi hasilnya sama mas? Khasiatnya sama, bahkan lebih tinggi daripada madu-madu yang lain. Daripada madu lebah 3 kali ini? lipatnya lah. Betul. Khasiatnya. 3 kali lipat khasiatnya. Lebah ini. Wow, ini tahu dari mana mas? YouTube Talk apa sih? Tahu dari ada gurunya di sini? Ada gurunya, pernah kita belajar dari Dinas Kehutanan, kemudian kita belajar dari Dinas Pertanian, kita belajar dari orang-orang yang memang sudah berpengalaman. Pembudidaya Betul. ini juga gitu ya. Jadi menghasilkan madu yang seperti ini bisa continue terus mas? Insya Allah bisa. Maksudnya nanti kalau ada pembeli di sana yang mengharapkan untuk membeli ini madu kelanceng nih ya, di googling aja lebih jelasnya khasiatnya dan macam-macamnya, bisa langsung menghubungi siapa ini? Kesini aja. Bisa saya, bisa teman-teman yang Nanti lain. kasih nomornya lah ya. Siap. Kasih nomornya nanti teman-teman yang mau madu kelanceng asli hutan, dan ini nggak dicampurin kan mas? Tidak sama sekali, asli, real. Enggak, jenengan campurin gula atau apa enggak? Tidak sama sekali. Misalkan memang mau panen secara berkala di sini untuk apa ya? Untuk Mengetahui langsung. melihat langsung Bisa dibuktikan. bisa dibuktikan. Jadi panen dewe nanti tumbas langsung di sana yang disedotin sendiri kayak gitu ya? Betul, bisa. Oh, lah ini cara budidayanya mas, mbok-mbok sahabat tani ada yang kepengen ikut juga membudidayakan. Ini sebenarnya binatang lebahnya itu, lebah kelancengnya itu udah ada di alam apa jenengan nernak sendiri kayak nernak ayam gitu atau gimana? Monggo. Siapa nih yang menjawab? Mic-nya dipegang nanti biar kena. Nah, pertamanya membudidayakannya gimana? Kalau boleh tahu mas? Ya, yang pertama yang jelas vegetasinya lah terlebih dahulu harus komplit dulu. Vegetasi itu wit-witane. Ada Seperti bunga, pohon-pohon hutan. bunga-bunga yang Oh, penting. bunga. Makanya di sini kan ditanamin duren lah. Terus nanti kalau durennya itu berbunga, kita menghasilkan 2 itu keuntungan. Pakai bunga durian yang akan diisep oleh lebahnya ini. Iya, betul. Bisa pakai bunga durian. Selain itu bunga apa yang itu tadi ada ditanam bunga apa? Santos, kita tanam juga santos, terus Santos. karet juga, kopi kaliandra. Oh, di sini berarti vegetasinya bunga-bungaan ya? Iya, bunga-bungaan. Tanaman yang menghasilkan bunga. Dan ya. bunga itu yang diisep oleh ini. Ya, benar. Tanam bunganya dulu, Tanam bunganya dulu, baru kita pelihara ininya. pelihara. Lebahnya. Dia datang sendiri atau jenengan bibit di mana gitu kan? Kalau ayam kan bibit dulu. Kalau di sekarang pohon mungkin atau bisa selain di alam sini juga mungkin beli juga ada bibitnya. beli indukan kelanceng. gitu. Beli bisa. Tapi tapi- jenengan dulu beli atau Kalau gimana nih kalau awalnya? saya itu kayak apa ya, dari sininya udah ada, terus Bagian juga beli. sebagian juga beli gitu. Oh, pernah beli juga Ya, indukannya pernah. gitu. Ya, pernah. Oh, beli indukan itu berarti jantan betinanya atau gimana? Enggak, itu kan satu apa? Satu Kandang gitu. Satu kandang. Oh, beli sekalian satu kandang kayak bok-bok itu di atas Iya, ya? Satu betul. bok udah ada, Satu nanti bok. dia akan berkembang biak, kasih bok lagi gitu. Bisa Nanti akan diisi semua kayak gitu ya. Nek satu bok itu dijual belikan juga di sini. Kalau di sini sementara belum bisa lah. Kita Oh, masih sementara budidaya belum. sendiri. Mbok ada yang bibit gitu loh. Biasanya Belum. mbok saya tak bibit satu bok-boknya juga bagus-bagus itu dibawa ke rumah. Kan nek panen kari panen sendiri gitu ya. Mungkin untuk tahun depan mungkin ya udah Tahun bisa lah depan kita bisa coba. beli di sini ya. Tapi Siap. ini sementara madunya. Sementara untuk madunya Sementara aja. untuk
berarti cuma ngasih box kayak gitu, terus tanam bunga, udah Iya, gitu tok. iya. Makannya apa Mas? Kan nggak ngasih makan, itu Nggak udah ngasih makan. nyari sendiri. Makanya bunga itu tadi. Iya. Semakin banyak vegetasi yang kita tanam, dia akan semakin betah di situ. Oh, semakin banyak tanam-tanaman di sini, Vegetasinya. bunga-bungaan di sini, berarti dia akan betah. Betul. Tapi terkendalanya satu, ketika memang dia kan hidup di alam, di luar ruangan. Kendalanya satu itu harus perawatan yang benar-benar jeli. Artinya ketika ditempatkan di tempat yang terbuka seperti ini, otomatis kan banyak binatang-binatang yang masuk ataupun apa. Contohnya yang ada di bawah situ itu harus ada pengecekan setiap 2 hari sekali. 2 hari sekali. Betul, 2 hari sekali dicek ada semut atau tidak yang masuk ke lubang, ataupun nanti ada hewan apa. Selain daripada semut juga ada rayap, terus kemudian ada serangga lain, kayak keramat kayak gitu. Berarti banyak juga pengganggunya itu. Banyak. Rawatnya berarti merawat dia dari gangguan hama lain gitu. Hama lain. Betul. Kalau memang ada rayap, ada semut, ada apa itu tetap dihilangkan si pengganggu itu. Iya. Atau ada upaya lain untuk merawat itu? Pakai apa? Pakai disemprot atau segala macam enggak? Tidak. Untuk antisipasinya kita mungkin menaruhkan kayak ember, kemudian ditaruh ada air, kemudian atasnya baru dikasih tiang untuk menyangga tempat rumahnya. betul, gitu. Menyangga rumahnya. Artinya jangan sampai itu tanah semut-semut yang dari tanah itu menyerang dia gitu. Betul. Karena Bisa sekali menyerang langsung dia kabur. Artinya tidak betah di situ. Oh. Walaupun vegetasinya pun juga sudah banyak. Berarti lumayan rumit juga ya? Ya makanya kita kenapa harganya juga lumayan, dari prosesnya kemudian perawatannya ini juga lebih ekstra daripada madu-madu yang lain. Kalau iya. Madu yang lain itu nggak gampang diserang hama-hama itu ya? Sebenarnya hampir sama, cuman dia lebih kuat. Kalau ini karena lebahnya kecil banget. Betul. Lebahnya kecil banget, jadi kalau ada yang menyerang lebih besar otomatis kalah dia ya. Iya, betul. Akan pergi dan nanti nggak menghasilkan madu. Madunya juga kecil-kecil itu di kandangnya tadi saya lihat. Itu cara manennya tadi perawatannya ya. Perawatannya berarti hanya melihat 2 hari sekali kurang lebih, apakah ada gangguan-gangguan tadi, rayap, semut, terus serangga-serangga. Jangan ada makhluk-makhluk lain yang masuk ke situ yang mengalahkan, intinya kan. Betul. Kayak gitu kan ya. Betul. Itu perawatan harian. Kalau makan udah makan sendiri. Makan minum sendiri. Cuman menjaga supaya nggak diganggu makhluk lain gitu ya. Betul. Makhluk manusia juga ganggu kata nggak? Alhamdulillah di sini aman. Di sini aman. Aman. Orang tahu hilang Mas, kecolongan Alhamdulillah gitu. tidak. Oh, alhamdulillah aman. Ini di hutan juga sih ya. Dan di sini juga orang-orangnya kita sendiri kan ya. Jadi nggak bakalan ada orang yang iseng ngambil madu tanpa seizin kelompok tani yang ada di sini gitu ya. Iya. Nah ini Mas, ngomong-ngomong tadi katanya harganya jauh lebih tinggi daripada harga madu lebah biasa. Memang gitu? Iya, betul. Di pasaran gitu? Iya. Kelanceng itu berapa banding berapa? Misal kalau lebah biasa itu berapa, kalau ini berapa Mas? 1/2 harganya. 2 kali lipatnya? Iya, 2 kali lipatnya. Nah ini misal ini berapa gram apa berapa liter, harganya berapa ini contohnya? Kami jual itu sistem gram ataupun gram. Ini ditimbang. Kapasitas untuk botol seperti ini kapasitasnya beratnya kurang lebih 500 gram. Itu 500 gram. Ini 500 gram. Untuk harganya kami jual Rp200.000. 200.000 rupiah. Sebotol itu. Iya. Ini lebih kecil. Ini sama ini kelanceng semua ya Mas ya? Ini kelanceng, kemudian yang ini lebah. Selain daripada kita budidaya ada yang lebah lain. kelanceng, ada budidaya lebah unduan. Oh ada 2 sahabat tani. Ini yang kelanceng itu tadi, yang itu lebah apa? Lebah unduan. Unduan maksudnya lebah kayak apa ya? Kayak yang di hutan itu yang di hutan kan terkenalnya lebah enggung. Tawon gung itu. Tawon gung. Kalau lebah unduan ini bisa dibudidaya hampir sama persis sama kelanceng.
Oh, berarti madu biasa yang dijual-jual itu, Iya. lebah madu. Lebah madu. Yang lebih gede lebahnya itu, yang Betul. lebih besar biasanya dibawa ke tempat taman bunga, dia suruh makan gitu ya. Iya. Kalau di Mirit itu ada yang melihara di kebun kelengkeng itu. Di Iya. Lembu Purwo itu kadang Iya, betul. katanya kalau lagi angon dingon ya katanya ya. Itu kan ada yang budidaya kayak itu, dingon dilepasin di tempat kebun bunga, nanti dia akan ngisepin balik lagi. Iya. Itu kan lebah pada umumnya kan madu pada umumnya. Ini budidayain juga jenengan. Sama budidaya. Bukan panen di hutan, asal ada di hutan enggak? Bukan. Kalau panen di hutan kami juga menyediakan, cuman kan sebagian petani tidak banyak. Artinya petani pun juga mencarinya untuk di hutan itu tidak setiap hari bisa panen, dapat. Kalau ini kan insya Allah kami redikan setiap saat karena kami memang sudah budidaya. Oke, kalau tawon hutan kadang ada, kadang enggak. bukan. Tapi kalau ini udah di skala budidaya, yang madu lebah biasa, yang madu kelanceng juga udah budidaya. Jadi selalu ada, selalu ready gitu ya. Yang itu, yang lebah biasa itu harganya berapa, Mas? Per segini ini berapa gram tadi? Atau ini yang sama lah, perbandingannya ini kan sama dengan yang itu. Kalau ini kelanceng itu biasa berapa? Kalau yang kelanjang untuk berat 350 gram ini 150.000. 150.000. Iya. Kalau yang ini untuk madu biasa ataupun madu ondoan ini 90.000 rupiah. 90.000 sama 150.000, selisih 60.000 ya. Iya. Tapi emang madu produksinya lebih banyak itu atau gimana, Mas? Kok bisa lebih mahal? Kan misal satu kali ngunduh bisa dapat seliter atau 2 liter satu kandang gitu. Kalau madu ini dengan kandang yang sama madu kelanceng, hasilnya bisa sama nggak atau beda-beda? Banyak ini. Banyak itu. Iya. Mungkin mahalnya karena itu ya. Jadi karena sekali panen bisa dapat lebih banyak gitu ya. Iya, betul. Oh, madu Salah unduhan, satunya madu itu kelanceng. juga. Madu hutan juga kadang ada di sini emang. Ada, kadang kami menyediakan karena memang banyak petani ya, kurang lebih ada 5 orang lah petani juga kayak khusus untuk metik di hutan. Ada mencari madu. spesialisnya. Di sini ada yang tukang menek? Enggak. Iya. Enggak. Untuk kelompok kami sendiri belum ada yang berani. Karena itu kan nggak bisa dibudidaya ya, kalau yang Cuma nyari ya. Iya. Kalau yang hutan kan nyari, di hutan ada tawon yang gede gitu. Ada orang sini yang berani, ada 5 orang gitu. kalau di sini. Banyak yang berani ke Orang hutan. tua. Kalau yang muda-muda gini belum berani lah. Itu Masih malah memikirkan masa depan. lah emang sing orang tua nggak mikirin masa depan. Berarti ada pemanjat madu hutan juga Ada, ya. khusus. Barangkali sahabatan itu ada pesan madu hutan juga bisa berarti di sini ya. Bisa. Lewat kelompok tani ini gitu ya. Oke, ini luar biasa, ini berarti pusatnya madu, bukan hanya pusatnya madu, tapi yang lebih menarik lagi kita ngobrolin komoditas pertanian yang namanya duren ini. Duren juga sentra duren Kebumen itu Kedunggong ini kayaknya ya, Mas ya. Ini tadi kita juga habis acara sama Ibu Bupati sama Pak Wakil Bupati yang meninjau langsung kebun durennya Kedunggong ya, Mas ya. Betul. Ini mulai kapan nih, Mas? Kedunggong kok bisa jadi sentra duren? Apakah sudah dari nenek moyangnya di sini emang sentranya duren atau memang mulai generasi panjenengan ini yang menanam atau gimana nih, Mas? Tanaman durennya. Dulu itu udah ada di Dulu udah sini. ada di sini. Oh, dari dulu udah ada. Lokal, tapi Lokal, lokal. Lokalnya Sekarang udah ada. Kami kan nanamnya itu premium. Oh, jenengan ini semua petani premium, duren premium. Tapi tidak meninggalkan yang lokal Yang tetap lokal ada. juga kita kembangkan, kalau yang bagus kita kembangkan juga. Oh, yang lokal juga masih ada, nggak ditegur KB ya, kayak ini cuman dipaprasi ya. Ini juga dikembangkan juga. Dikembangkan juga, tapi yang premium ditanam juga. Tanam. Yang premium apa, yang lokal apa sih, Mas, kalau duren tuh? Kalau lokal itu kan kayak untuk ciri khas rasa itu rasanya macam-macam nggak untuk lokal. Ada yang rasa manis banget, terus ada yang pahit, ada yang rasa manis banget, ada pahitnya sedikit. Tapi Oh, gitu. kalau misalnya durian premium misalnya bawor gitu, bawor kan misalnya manis ada pahitnya sedikit. Udah kalau udah pernah makan bawor ya itu rasanya pasti itu. gitu. Konsisten, Mm-mm. kayak gitu yang Iya, namanya kalau bawor. premium, betul. Lah kalau lokal berarti nggak tahu ini lokal pahit, lokal manis, lokal apa itu nggak tahu jenengan.
Kita bisa Apa tahu ada ciri khasnya? ada kalau kita bisa tahu apa rasanya manis atau ada pahitnya itu dari satu pohon. Satu Iya. pohon misalnya ini ditandain kita ambil buahnya Saat panen ya, saat matang. kita rasa itu rasanya misalnya manis aja gitu kan. Itu satu pohon rasanya sama. Oh, satu pohon itu pasti rasanya sama. Untuk lokal. Ada satu pohon yang rasanya manis semua, ada rasanya ada pahit-pahitnya Iya, gitu. betul. Ada manis-manisnya kayak iklan minuman, berarti ini ada Iya. pahit-pahitnya. Karena memang penggemar durian kadang cari yang ada pahit-pahitnya kayak gitu ya Mas. Tapi kalau durian premium beda. Beda. Bedanya apa Mas? Yaitu kalau durian premium untuk rasa itu memang satu konsisten. Misal premium apa aja jenisnya Mas coba? Ada MK Musangking, duri hitam, terus bawor, montong kani dan lain-lain masih banyak. Ada berapa jenis yang jenengan semua budidayakan di sini yang premium? Banyak banget ya. Banyak di sini. Banyak. Dan itu premium semua. Rata-rata yang ditanam akhir-akhir ini yang Rata-rata premium. Untuk anak muda sekarang rata-rata kita premium. Ini masing-masing punya berapa pohon ini? Kalau boleh diabsen besok tahun berapa pas panen ini akan menghasilkan berapa ton durian premium kira-kira? Jenengan sendiri ini yang petani durian ini menanam berapa pohon Mas? Kalau saya menanam ada 25 yang satu lokasi 25 durian, yang satu ada kemungkinan 35 ada mungkin. 50 wit berarti Ya, sekitar 35, 25, 60 pohon. ya. Itu durian apa aja Mas? Ya macam-macam, ada bawor, ada musangking, ada duri hitam, ada tembaga, ada montong. Itu memang masing-masing jenis itu nanti harganya beda-beda atau gimana sih Mas? Beda-beda. Yang paling mahal apa? Untuk saat ini paling saat ini, mahal itu duri hitam. Duri hitam. Satu buahnya itu atau kiloan atau gimana Kiloan. jalan? Untuk premium itu per kilo. Enggak per buah kayak lokal itu, satu Enggak. buah 1.000 telu ya biasanya saya itu penjualnya di balik kamera ya. Ada Likmail sama Pak Depur nih. Nah kalau durian lokal kan biasa sego ombyok 1.000, 200.000 gitu tergantung besarnya. Kalau premium beda jualnya. Jualnya pripun Mas? Kalau untuk misalnya bawor gitu kan, Iya. kita bawor di sini jual kalau untuk eceran itu 90. Di sini 85, tapi kan ya kalau udah sampai kota kan beda lagi Om. Beda Kesini lagi. aja di lokal sini 90, 85 kayak gitu kurang Ya, lebihnya untuk kayak ecer. gitu. Kalau untuk Eceran. borong urut-urutan itu kita jual 75. Borong maksudnya gimana? Kalau Misalnya orang apa mau dijual lagi mau gitu. dijual lagi sekalian beli satu keranjang gitu ya. betul. Tapi ada minimal belinya. Minimal berapa kalau borong Kalau itu? untuk di saya pribadi minimal beli itu 50 kilo ke atas. 50 ke atas itu 50 kilo ke atas itu borongan. Harganya yang bisa ya kayak Iya. grosir sama eceran Betul, lah ya. grosir. Kita Grosir terima sama grosir sama eceran. ecer. Walaupun nanti pribadi mau beli sekalian 75 kilo mau dimakan sendiri atau tidak, tapi Terserah, harganya ya. lebih murah daripada Betul. beli Masuknya sekilo, harga 2 kilo gitu ecer, ya. Apa harga grosir. Harga grosiran akan lebih murah sedikit. Harganya sampai 80 70 gitu Mas sekilo. Berarti satu buah berapa itu Mas? 1 kilo satu buah itu ada yang 2 kilo, 3 kilo, bahkan ada yang 8 kilo. 8 kilo satu buah. Betul. Berarti misal 70 gitu aja paling murah ya 70, 75 peng 8. Satu pohon satu buah 500-an. Ya, betul. Jenengan punya 60 buah. Satu 60 pohon pohon. buah berapa biasanya? Ya enggak Aku coba ngitung-ngitung badine jenengan kayak ngisau piro ngono lho. Satu buah 500.000. Punya 50 sampai 100 per pohon. Per panen peng 60. Peng 500. Aduh, besok calon miliarder kabeh iki. Amin. Amin. Ini masing-masing punya pohon semua. Alhamdulillah. Jenengan punya Punya. berapa jenengan? Paling baru 10-an lah. 10-an. 10-an ya akeh. Ini Mas yang punya banyak mana? Mas Retno. Sudah produksi. Sudah produksi. Oh, Mas Retno coba mic-nya kasihin. Mas Retno. Mas Retno. Aku kadang nek Retno Mbak sih. Kalau lain Mbak. Tapi Mas Retno nanam apa aja Mas Retno? Ada duri hitam, ada musangking, ada bawor. Duri hitam, musangking, bawor berapa pohon? Kurang lebih mungkin ada 50 mungkin. Wah,
Ini juragan kabeh di depan saya nih. Ini punya jenengan udah panen. Kalau punya Mas Retno udah. Sudah mulai. Udah mulai. Perdana kemarin ya. Kalau ini kan musangking Panen udah perdana. perdana, kalau aku baru bawornya. Kalau Baru musangking bawarnya. belum. Mas Retno udah musangkinya udah panen. Kemarin udah perdana. Pertama ini tahun ini. Iya. Berapa buah dapatnya Mas? Berapa kilo? Ada 11 butir. 11 butir satu pohon. Iya. Dua pohon. Dua pohon dapat 11 butir. Satu butirnya berapa kiloan itu? Kalau musangking rata-rata 2,5, 2 kilo sampai 3 kilo. 1 kilo berapa? 1 kilo kalau standar itu 300. Kalau di sini kan nggak bisa. Oh, 300 patokannya. per buah. Per kilo. Sing bener Mas. Iya, betul. 300 1 kilo. Iya, betul. Kan nggak mungkin buahnya isinya 1 kilo, Bang. Nggak mungkin. Pasti 2-3 kilo kan ya? Iya, betul. Kemarin jual 250 ya Mas ya. Iya. Kemarin jual 250 250 per kilo. per kilo. Jual berapa berarti? Kali 11 buah? Enggak, sama dimakan sendiri sih. Oh, sama dimakan sendiri. Dikonsumsi sendiri. Perdana kan Perdana, Iya. pengen nyicipin lah ya, nggak langsung dijual lah ya. maneman, Iya, saya datangnya agak telat jadi nggak ikut nyicipin ya Mas. Jangan datangnya akhir musim jadi nggak Akhir musim. kebagian. Iya. Ini pun datang ke sini karena suruh ngawal ikut nimbrung kegiatannya Bupati. Jadi alhamdulillah bisa sampai ke sini lagi, ketemu panjenengan semua nih. Dan itu punya Mbak Retno, Mas Retno. Berarti dapat berapa ini musim tanam pertama, Mas? Kira-kira nominalnya udah dapat Iya, alhamdulillah buat dapat pupuk, sekupi buat gitu. perawatan udah cukup. Oh, udah cukup untuk perawatan modal pertama. Berarti udah ketutup ya? Buat Iya, udah alhamdulillah. Buat perawatan. Beli pupuk. buat perawatan beli pupuk udah Iya. ketutup. Itu tahun berapa ini? Panen pertama berapa tahun usianya, Mas? Usia kurang lebih 4 tahun, ada yang 5 tahun. 4-5 tahun. Iya, Berarti kurang dari 4 lebih tahun gitu. lalu jenengan udah nanam. Udah nanam. Pertama kalau di sini saya. Oh, jenengan pertama. Pertama yang durian premium jenengan yang nanam. Oh, yang lain berarti Nyusul yang lain nyusul. belum nyusul. Tapi bisa jadi nanti semua punya 50-50 ya ratusan pohon premium di sini ya berarti ya. Amin. Harapan kita, Pak. Harapannya gitu. Berarti nanti teman-teman sahabatannya dimanapun nyari durian premiumnya Kebumen ya di sini sentralnya ya. Di Kedunggong. Datang aja di Karangsambung, naik lagi ke Sadeng, naik lagi paling ujung Kedunggong namanya. Ujungnya Kebumen. Pucuknya Kebumen. Di sini perbatasan Wonosobo sama Banjarnegara. Di sini sentranya apa tadi durian. Nanti sekitar 2-3 tahun akan buah semua, semoga aja ya. Termasuk yang di sekitar kita ini berapa tahun lagi nih, Mas? Ini 2-3 tahun insya Allah udah berbuah. 2-3 tahun lagi. 2 tahun. 2 tahun lagi udah mulai buah pertama. Nek misal 2-3 tahun buah pertama, buah terus berarti saben tahun. Setiap musim insya Allah berbuah. Kalau sudah berbuah satu kali, insya Allah setiap musim berbuah. Setiap tahun artinya berbuah. Dan durian di sini dibuahkan atau buah sendiri, Mas? Buah sendiri. Enggak model kayak kelengkeng itu di booster itu enggak? Booster. Tidak, karena kita apa ya? Sayang-sayang sama pohonnya lah. Ya, kembali flashback ke belakang, cara merawat, cara kita menunggu lamanya. Kita tidak mungkin sekaligus langsung mematikan pohon itu. Karena kita dari budidaya awal kecil sampai dengan berbuah itu kan butuh waktu, proses dan sebagainya lah. Ya, untuk itu untuk pembuahannya kita natural. Alami. Alam. Enggak pakai pestisida. Kalaupun pupuk biasa pupuk untuk pertumbuhan dan perkembangan gitu Ya, ya. itu wajar. Pupuknya apa aja biasanya, Mas? Pupuk NPK 16 paling yang digunakan. Itu per bulan, berapa bulan sekali atau berapa waktu sekali ngasihnya dan berapa per pohon, Mas? Bisa 1 bulan sekali, bisa juga 3 bulan sekali. Berapa per pohon, berapa kilo? Tergantung ukuran Gedenya. pohon. Kondisi juga. Iya. Jenengan punya 50-an pohon tuh kalau sebulan 2 bulan itu ngabisin pupuk berapa kilo? Sekali beli sekali mupuk lah. Kalau sekali mupuk paling 5 kilo, nggak banyak-banyak itu. 50 Karena pohon. sedikit. 50 pohon cuma 5 kilo. Iya. Oh, ya nggak banyak Karena tuh. karo kimia itu sedikit, dosisnya sedikit.
nggak terlalu banyak pupuk ya berarti. Enggak. Nah dibandingin sama budidaya padi itu banyak. Belas itu. Padahal regane larang duren ya. Tapi harus konsisten setiap bulan dikasih. Oh setiap bulan Iya. dipupuk. Mm-mm. Termasuk pupuk organik pakai nggak mas? Kalau organik itu kohe kambing paling. Kohe kambing itu bulanan juga atau gimana? Kalau itu 6 bulan sekali. 6 bulan sekali kasih kohe kambing Kohe di kambing. tajuk daunnya juga Iya, di betul. piringan akarnya Iya. gitu ya. Perawatannya cuman itu berarti durian. Ada nggak rahasia perawatan biar bisa bagus, biar bisa manis buahnya? Kalau itu biasanya ke pupuk. Pupuknya. Iya, ke pupuk. Pupuknya Karena beda pupuk pertumbuhan antara pupuk pertumbuhan sama pupuk untuk pembuahan kan beda. oh gitu. Beda ya, nggak sama. Boleh dikasih tahu nggak itu yang mau nanam Kalau untuk pertumbuhan kan itu NPK. NPK 1616 biasa. Seimbang, pupuk Iya, seimbang. pupuk seimbang. Iya. Kalau untuk pembuahan itu kan khusus pupuknya. Apa itu? Yang fosfor terus kalium. MKP. Iya, MKP. Oh, pakainya MKP. NPK-nya juga tambahin MKP atau gimana? Enggak, kalau saat pembuahan itu fokusnya MKP ke aja. MKP Jadi saat sama- berbunga apa gimana? sebelum. Sebelum berbunga Kalau berarti di MKP itu kan untuk merangsang bunga. pembungaan. Iya, Tapi betul. itu bukan booster ya. bukan lain. Kalau booster lain lagi ya. lain. Dia pembungaan tapi dengan unsur hara yang normal gitu Iya, ya. betul Karena sekali. memang musimnya. Bukan dipaksa modelnya ya. Jadi musimnya rata-rata musim bulan apa Mas kalau di Kedungong ini? Kan jenengan harus tahu ini udah mulai mau masuk musim jadi saya pupuk MKP gitu misal. Itu di bulan apa? Nengerine pripun? Biasanya itu Agustus kalau di daerah sini itu. Rata-rata mupuknya Agustus. Iya. Mupuknya Agustus nanti keluar bunga di bulan September Oktober gitu. Iya, betul. Iya, benar. Rutin kayak gitu kalau di sini. Iya. Udah continue kayak Tiap gitu. tahunnya begitu. Semua Rata-rata. duren baik lokal maupun premium. Kalau lokal Kalau itu lokal sih enggak. biasanya enggak dipupuk, itu Natural alami. iya alami. Ulo sing lokal alam malah organik itu berarti ya. Organik, iya. Paling itu koe kambing biasanya kalau lokal itu. Kohe kambing. Iya. Karena nggak gampang mati kalau lokal kan. Nggak gampang mati. Tur lokal memang tumbuh sendiri ya. Betul. Merasa nggak. Jadi nek lokal dipupuk lebih bagus juga kayaknya Mas. Kayaknya lebih bagus. Bisa ngalah-ngalahin yang premium loh kayaknya tuh. Saat ini untuk tahun ini kita ada mulai untuk merawat yang lokal. Coba bagaimana ketika ada pemupukan kemudian perawatan yang intern terhadap pohon lokal, nanti hasilnya seperti apa? Oh, Ya gitu. ujilah, diuji coba. Berarti yang lokal-lokal tetap nggak ditebang tadi ya. Tetap dipelihara. Cuman yang tadinya kemarin-kemarin nggak pernah dirawat intensif, mulai tahun ini mulai dirawat secara intensif, dipupuk bareng-bareng yang premium gitu. Nanti hasilnya seperti apa? Jangan-jangan malah yang lokal jauh lebih bagus. Karena lokal kan kita nggak tahu, belum ada nama varietasnya ya namanya ya. Kalau yang tadi premium disebutin ada tembaga, ada musangking, ada duri hitam kan memang dikasih nama udah ya. Jangan-jangan nanti kita di lokal itu nemuin nama Kedunggong Mas ya. Bisa juga. Yang ngungkuli duri hitam gitu loh, sekilo 500 nggak cuma 300. Sekilo 300 ya lumayan nih. Saya ini jadi pengen nandur durian kalau sekilo 300 Mas. Satu buah berarti 600 Mas. Kalau 2 kilo. Nek 4 kilo berarti piro kuwi Mas? 1.200.000. Wow. Satu buah punya 10 buah berarti 10 juta lebih ini. Satu pohon. Wah, mantap ini. Pajero. Pajero iki kayaknya ngesuk mengene Pajero kabeh ini 2-3 tahun ini ya. Amin, amin, amin. Amin amin ini calon-calon pengusaha muda yang benar-benar konsen di bidang pertanian ini sahabat tani perlu ditiru karena alam kita sebenarnya dimanapun kita berada itu ada potensinya ya Mas ya. Betul. Kadang jangan berkecil hati ketika kita berada hidup di pelosok yang jauh dari perkotaan atau jauh dari pantai atau jauh dari tempat-tempat tertentu yang cenderung orang banyak berkumpul di situ. Ternyata di pucuk hutan Hutan gunung itu pun Liwang. itu pun ada potensinya ya. Jenengan sekarang udah menemukan potensi itu berarti ya. Mulai ngeh kalau durian itu menjadi potensi kapan Mas jenengan ini? Kok sadar aku tandur durian wae lah ngono.
Monggo. Kalau Ada- untuk saya pribadi baru 3 tahun kesini. Baru 3 kali ke sini. Nah, kalau dulu kan saya memang hobi durian emang dari dulu di sini ada pohon Durian durian lokal. lokal kan saya emang pecinta durian. Pecinta durian senang makan durian. Betul. Apa jual juga? Jual juga. Oh, Emang dari bakul dulu juga ya. Jual juga. Oh, jual juga. Tapi yang dijual durian-durian lokal punya warga-warga. Iya. Dibawa turun ke kota gitu. Enggak. Mereka yang datang ke sini. Oh, mereka yang datang tapi jenengan yang ngumpulin gitu. Iya, betul. Kayak Pak Lurah lah ya. Pak Selamat Iya, kadang betul. kan buat sentra orang nyari durian gitu ya. Iya, betul. Dari situ jenengan sadar kalau harus budidaya Iya, intensif betul. gitu ya. Jiwa saya tergugah gitu. Oh, ini harus dibudidayakan dan ada durian premium harus diperbanyak biar nanti di Desa Kedunggang menjadi benar-benar sentralnya durian Kebumen gitu. Oke. Itu yang Ini membuat saya tergugah hatinya. tergugah hatinya karena memang di sini Pak Kadesnya juga namanya Selamat Duren ya. Betul. Terkenalnya ya. Jadi brandingnya ini masuk ini. Apalagi Pak Bupati ini tadi pagi sama Bu Bupati sama Pak Wakil Bupati kesini juga dalam rangka ngelihat pohon-pohon durian kita ya. Semoga aja nanti dari podcast ini juga membantu teman-teman di Kedunggang ini memperkuat bahwa posisi durian nomor 1 di Kebumen adalah di Kedunggang ya. Amin. Oke, amin. Nggih, ini terakhir kayaknya udah jam 1 ini belum sholat duhur kita ada closing statement atau pesan-pesan apa enggak dari teman-teman satu-satu coba pesan apa? Satu-satu. Ada kesan pesan atau pesan sponsor juga boleh ini nawani barang siapa yang mau beli kayak gitu. Terserah siapa. Pak Kadus. Sendiri-sendiri apa Pak Kadus saja? Perwakilan mawon. Perwakilan. Mumpung ada Pak Kadus kan. Dari apa namanya budidaya durian dulu perwakilan. Oh, perwakilan budidaya durian. Apa pesannya? Nanti dari Pak Ketua dan Pak Kadus wes, belum. Dari jenengan. Ya. Pesan saya jangan lupa makan durian kalau nggak Jangan lupa makan durian. belum keren ya kan. Oh, ada. Mantap pesannya. Gitu pesannya, jangan lupa makan durian. Kalau belum makan durian belum keren. Anak wong sing ora durian lho Mas. Berarti nggak keren ya. Nggak keren ya, Pak. Karena nanti bukan target pasar kita jadinya ya. betul. Semakin orang suka durian semakin cuan buat kita ya. Oh, gitu aja pesannya. Siap. Buat anak-anak muda itu yang belum sadar nanam durian itu menguntungkan, suruh nanam nggak itu? Apa nggak usah biar kita aja Nggak yang usah, nanam? kita aja. Oke. Biar mereka yang beli sama kita. Siap. Karena yang potensinya kesini. Pak Ketua dulu, Pak Ketua. Apa ada pesan nggak nih Pak Ketua? Pesannya tetap semangat lah untuk menanam. Semangat untuk menanam Ya, menanam pohon durian. pohon durian. Termasuk ini ya. Jangan lupa ini pesannya ya. juga nih apa ini? Budidaya lebah juga Budidaya lebah juga. Karena ini modalnya juga nggak banyak ya Mas ya. nggak banyak. Cuman gawe tobongan tok karo ngecek dimakan hama atau enggak gitu kan ya. Sama vegetasi itu yang penting. Vegetasi. Jenengan berarti punya berperan sebagai orang-orang yang menghijaukan hutan ya. Ya, bener. Iya toh? Iya. Karena menjaga hutan ini loh. Bukan malah gundulin dibangun mall di sini, tapi malah membuat vegetasi itu lebih baik, ekosistemnya berjalan bagus. Ya, Gitu ya. bener. Buat anak muda-muda di sana yang masih malas-malasan suruh ngapain Mas anaknya Mas? Ya, tetap semangat bekerja lah. Jangan malas-malesan. Oke. Ya, terima kasih matur nuwun. Mbak Retno, Pak Retno ada pesan nggak? Mas Retno? Buat Mas ini. Oh, udah. Mas Kadus nih. Closing statementnya ini Kadus ya, beliau ya. Kepala dusun apa sih ini? Dusun Mukiran dan Kuarasan. Mukiran dan Kuarasan. Pak Kadus ternyata dibawa Pak Lurah langsung berarti ya. Ya, Ini di bawah gajinya menteri lah, cara presidennya ini ya. Menterinya di Kedunggang ini. Silakan Pak Kadus. Ya, sebelumnya terkait dengan kegiatan hari ini terima kasih banyak Pak Ya. atas rawuh panjenengan. Semoga dengan adanya kegiatan ini hari ini ada manfaat yang lebih dari kita, khususnya kami dari perwakilan dari kelompok tani hutan yang membudidayakan madu lebah Klanceng maupun madu lebah Ondoan. Semoga dengan kegiatan ini juga kami juga harapannya untuk pemasarannya kita bisa lancar, terbantu sehingga kegiatan apa yang kami lakukan tidak sia-sia. Artinya
anak muda yang sekarang yang modelnya pada saat ini adalah gamer ataupun HP yang paling HP-an mulu ya. otodidak. Tapi dengan adanya kegiatan menanam duren, kemudian diteruskan dengan kegiatan usaha budidaya madu, sehingga apa yang menjadi harapan orang tua sekarang itu bisa tercapai. Dan semoga apa yang menjadi cita-cita kita semua dari petani-petani duren, dari budidaya madu, untuk khususnya kelompok tani Werdi Tani Hutan milenial, bisa tercapai semuanya lah. Mungkin itu. Amin. Ya luar biasa ini. Ada lagi enggak? Jangan nih kayak paling nom mau pesan apa enggak? Ini yang masih jomblo apa udah nikah semua nih Mas? Belum. Udah nikah ini. Udah nih. Yang lain masih bujang-bujang ya? Masih bujang. Bisa promosi nih yang mau ke sini. Oke. Demikian apa yang kita obrolkan, semoga aja bermanfaat buat sahabat tani sekalian dimanapun teman-teman berada. Karena memang potensi kita harus kita temukan sendiri, potensi kita harus kita yang merawat sendiri, maka potensi itu akan menjadi sesuatu yang menghasilkan, bahkan menghasilkan keuntungan yang tadi saya ceritakan bersama kelompok-kelompok tani milenial ini. Ya, kita closing dulu. Petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen aktif, kreatif, inovatif. Saya Nur Hadi Mustafa undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.